Sorotan selanjutnya, Saudara, Aliansi Buruh se-Jabodetabek menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam unjuk rasa, buruh menuntut agar pemerintah membatalkan Permenaker soal batas usia pencairan jaminan hari tua dan meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot Ida Fauzia sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Karena saya berada di belakang mobil komando, pimpinan-pimpinan federasi bergabung di atas mobil komando. Saya meminta keikhlasan hati Ketua Indonesian Council Bapak Iwan Kusmawan untuk naik ke atas mobil. Dalam unjuk rasa ini, Saudara, buruh menolak aturan jaminan hari tua atau JHT yang baru dapat dicairkan di usia 56 tahun, Saudara. Kebijakan ini dinilai sangat merugikan khususnya untuk kaum buruh. Selain itu, buruh juga mendesak agar Presiden mencopot Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Alasannya, karena kebijakan yang dikeluarkan oleh ia tidak memihak pada kaum buruh. Secara konstitusional, sahabat-sahabat Satgas yang lain, karena saya berada di belakang mobil komando. Satu, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pencairan manfaat JHT atau jaminan hari tua. Yang kedua, copot Menteri Tenaga Kerja. Copot Menteri Tenaga Kerja. Tetapi tentu ini menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Tenaga Kerja. Menanggapi unjuk rasa buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia pun menerima beberapa perwakilan buruh. Menaker mengajak buruh untuk berdialog dan menjelaskan terkait dengan kebijakan JHT yang dinilai buruh merugikan. Selain di Jakarta, Saudara, demo buruh juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Tuntutan buruh sama, yaitu menuntut pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT, Saudara. Buruh menilai syarat pencairan menunggu usia 56 tahun sangat memberatkan. Banner yang panjang agak mundur atau geser. Tahun 2022 dihapuskan persoalan baru. Ini bukan pertama kali kita ingin diambil alih. Ini sudah sering kali. Pegawai-pegawai yang sosek, karyawan-karyawan yang sosek paham. Unjuk rasa buruh menolak kebijakan pencairan JHT di usia 56 tahun juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Saudara. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sulawesi Selatan ini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar. Para buruh ini meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk mundur dari jabatannya dan dicabutnya aturan jaminan hari tua. Membuat rekomendasi menolak peraturan menteri berpihak kepada buruh. Contohnya BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ada jutaan buruh, puluhan juta buruh. Kaum buruh Pak, sini boleh dicek sini. Ada nggak yang terima UMP di sini yang ikut dengan kita? Nggak ada. Kemudian harus kita lanjuti. Ada sanksi hukum Pak, pidana hukum. Buruh dari KSPI Provinsi Gorontalo juga menggelar aksi demo di depan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo pada Selasa siang, Saudara. Aksi demo ini dilakukan menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tentang pencairan jaminan hari tua yang akan dicairkan di usia 56 tahun. Menurut masa aksi, Permenaker soal JHT itu dinilai merugikan kaum buruh karena proses pencairan jaminan hari tua harus menunggu usia 56 tahun.
Lalu apa hasil pertemuan Menteri Ketenagakerjaan dengan perwakilan buruh? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Adani Putu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Putu, apa hasil pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan dengan perwakilan buruh? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Tadi berdasarkan pernyataan dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi diwakilkan oleh Dirjen, salah satu dirjen dari Kemenaker, ini menyampaikan bahwa memang pemerintah sampai dengan saat ini sudah menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh pihak buruh. Baik itu terkait soal pencabutan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 soal persyaratan pencairan jaminan hari tua, manfaat jaminan hari tua atau JHT yang baru bisa dicairkan ketika berusia 56 tahun, kemudian juga tuntutan terkait pencopotan atau pergantian dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri, ataupun juga dalam tanda kutip anak buah dari Presiden Joko Widodo untuk mengurusi terkait dengan ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Tentu saja salah satunya adalah hak-hak dari para buruh. Selain itu, tuntutan yang ketiga juga terkait dengan bagaimana kemudian pemerintah ini diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ketiga aspirasi ini sudah diterima, dan juga pihak dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan juga menyebut akan menindaklanjuti. Lebih lengkapnya lagi, Yasir dan juga saudara, berikut potongan ataupun juga cuplikan wawancara yang kami lakukan sebelumnya dengan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Indah Anggoro. Dengan demikian artinya kalau misalnya ya, KSPI tadi menyampaikan minta dicabut, hari ini juga dicabut, itu memang berat ya. Karena dalam Permenaker 2 dikatakan ada waktu 3 bulan. Ya, jadi artinya Bu Menteri tadi sikapnya masih menampung, menerima, mencatat apa yang menjadi aspirasi atau keinginan teman-teman KSPI. Dianggap kurang pro kepada pekerja korban PHK, Bu Menteri sudah jelaskan bahwa sebenarnya itu tidak tepat juga kalau dibilang pemerintah tidak pro korban PHK, karena sejak pandemi COVID 2020 pemerintah sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Kan pasti teman-teman wartawan pada tahu semua kan. Ya, Yasir, memang yang kemudian menjadi sorotan utama adalah terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022, di mana ada persyaratan di mana dana ataupun juga manfaat jaminan hari tua ini baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Ini yang menjadi sorotan dari pihak pemerintah, menyebut bahwa masih memiliki waktu sekitar 3 bulan lagi untuk melihat apakah kemudian peraturan ini efektif atau tidak. Karena memang sebetulnya meskipun sudah diperundangkan pada tanggal 4 Februari 2022, tetapi peraturan ini baru diberlakukan atau diterapkan pada 4 Mei 2022. Sehingga memang dari pihak pemerintah ini menyebut masih memiliki waktu 3 bulan ke depan untuk kemudian melakukan diskusi dan juga berdialog dengan Menko PMK, Menko Perekonomian, kemudian juga dengan menteri terkait seperti salah satunya adalah Menkumham Yasona Lauli. Ini masih akan terus didiskusikan sampai 3 bulan ke depan. Tetapi hal ini dianggap terlalu lama untuk buruh-buruh yang melakukan aksi pada siang hari ini begitu. Mereka memberikan waktu 2 minggu. Jika dalam 2 minggu tersebut belum ada keputusan apakah peraturan ini dicabut atau tidak, maka masa aksi ini mengaku ataupun juga dalam tanda kutip mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Di masing-masing daerah juga akan menggelar aksi untuk kemudian menolak penerapan dari peraturan yang dinilai merugikan buruh ini. Yasir. Seperti kata Anda tadi, memberikan waktu 2 minggu tapi nyatanya ada waktu 3 bulan. Dianggap terlalu lama. Lalu apakah kaum buruh ini juga akan mengajukan tinjauan ataupun gugatan ke PT UN terkait dengan Permenaker soal JHT ini? Ya, sampai dengan sore hari ini memang dari pihak buruh sendiri ini sikapnya adalah wait and see atau menunggu terlebih dahulu bagaimana itikat dari pihak pemerintah. Apakah kemudian dalam waktu 2 minggu peraturan ini dicabut atau tidak. Setelah itu selain menggelar aksi juga salah satu sikapnya yang lain adalah akan mempertimbangkan apakah membawa kasus ini ke ranah hukum dan menggugat di PT UN. Tapi sampai dengan sore hari ini ya sudah juga saudara, memang keputusan itu belum diambil oleh pihak buruh karena memang masih melihat terlebih dahulu, dan tentu saja harapannya dari KSPI salah satunya
sebetulnya menyampaikan sekjennya memang utamanya diharapkan pemerintah memiliki kesadaran untuk mencabut peraturan yang dinilai merugikan buruh dan juga warga Indonesia dalam artian luas karena melibatkan juga keluarga, istri dan juga anak dari para buruh-buruh yang melakukan aksi pada hari ini baik itu di Jabodetabek ataupun juga aksi-aksi lain yang dilakukan di daerah seperti di Sumbawa, kemudian di Jawa Timur dan juga di beberapa titik lainnya. Jadi ini masih menunggu apakah nanti akan ada tindak lanjut ke ranah hukum, ke meja hijau, ini masih menunggu dari respon dari pemerintah untuk 2 minggu ke depan. Yasir. Kita nantikan ya seperti apa nanti hasil dari diskusinya. Harapannya tentu ada win-win solution antara pemerintah maupun juga untuk kaum buruh terkait dengan aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang aturan pencairan dana JHT ini, saudara.